Itu tuh gue baru kitchen hand aja, gue kayak anjing ini berat banget ya. Karena chef adalah pride. Gue sering ditanya kayak gitu sih, especially sama keluarga gue. Kayak lu mau balik atau lu mau stay di sana sih? Dan butuh cash. Dan gue pinjemin lah cash gue. Dari situ gue belajar, jangan percaya banyak orang. Nicholas dulu. Dengerin ya, jangan percaya sama orang. Media sosial sering bikin hidup di Australia kelihatan sangat mudah, hidup glamor, gaji besar, dan segala kemudahan yang ada. Tapi jarang yang cerita soal tekanannya, kelelahannya, dan hari-hari ketika pertanyaan, gue kuat gaya hidup seperti ini? Hari ini gue ngobrol bareng Nicholas, dia sekarang lagi di Bridging PR, yang udah lebih dari 5 tahun tinggal di Australia, tinggal dan bekerja di Darwin, Australia, dan sampai sekarang masih bergelut di hospitality industry ya. Ini bukan cerita yang ingin terlihat keren, ini cerita tentang bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap waras. Betul ya. banget anjingnya itu Ya. keren banget. Alright, welcome to the podcast and let's talk. Nick, apa kabar sebelumnya? Baik, apa kabar? Baik. Sebelum ke Australia, itu seberapa besar pengaruh sosial media untuk keputusan lo ke Australia? Gua waktu itu terlalu nerd untuk social media kali ya. Maksudnya gue benar-benar ngambil keputusan untuk datang sini sebenarnya study. Pas tadi. Tapi study gue itu sebenarnya nggak mau commercial cookery. Oke. Sorry, boleh dimundurin lagi nggak lo sebelumnya di Indonesia tuh apakah sudah di hospitality industry apa belum? Oh belum. Waktu itu gue umur ya gue SMA lah ya. Ya, SMA udah itu SMA yang tuh ya. udah decided kan, lu mau kuliah apa. Iya. Terus gue kayak ya gue maunya sih bisnis. Oke. Cuma waktu itu push dari bokap sih kayak bilang lu ngapain bisnis gitu kan. Kalau lu mau bisnis langsung aja terjun, ngapain lu kuliah. Oh, Gitu. langsung ke prakteknya gitu. Langsung ke prakteknya. Habis Terus ya udah habis itu gak ada terlalu push dari media sih kalau gue untuk oke. datang ke sini. Jadi langsung abis itu langsung ngambil culinary, Ya commercial cookery cookery di Darwin tuh. di Darwin. Terus keputusan untuk kenapa Darwin tuh ada historinya nggak? Ada. Jadi historinya itu gue datang gara-gara ada sepupu gue di sini. Oke. Terus bokap kayak bilang ya kalau ke negara orang lain lebih gampang sama ada yang bantu lah gitu kan. Iya. Terus waktu itu sih sepupu gue baik mau bantu gue dulu selama 6 bulan di sini. Oke. Ya jadi gitu sih. Oke, that's nice. Terus sekarang sudah 6 tahun di Darwin. Jalan 6 tahun. Jalan 6 tahun. So far gimana? So far, ups and downs sih, Yeah. ups and downs banget. Lu mention yang kayak tentang social media, kayak betapa hidup enaknya di Australia segala macam. Gue kurang setuju. Oke, menarik. Kurang setujunya di mana tuh? Kurang setujunya tuh mereka tuh terlalu sugar coating menurut gue. Oh, Hidup sebenarnya sama aja mau di Australia atau di Indonesia. Yes, memang economically it's different. ya. Tapi menurut gua it just depends how you manage it. And Yeah. then gimana lu mau bersosialisasi untuk mendapat pekerjaan dan segala macem sih. Menurut Yeah. gua kayak gitu. Jujur gua di Indo cuma pengalaman kerja waktu itu di PRJ doang. JPRJ doang. PRJ, lu tau PRJ kan? Tahu. Nah, gue di PRJ doang. Gue pernah kerja di sana. Jadi menurut gue ya gue tahu sih betapa susahnya cari kerja segala macam di Jakarta. Tapi menurut gue sama aja di sini. Kayak di sini itu juga nggak segampang yang orang bilang kok. Kayak lu dateng lu dalam waktu berapa minggu lu udah dapet kerjaan. Iya. Bullshit. Itu bullshit ya. Bullshit banget. Oke. Gue waktu itu lucky gara-gara gue COVID. Justru malah laki karena COVID. Gue lucky karena COVID. Kenapa? Karena nggak ada orang yang kerja dan waktu itu di Darwin satu-satunya city atau states yang buka untuk umum. Yang lain itu kayak lockdown. Justru Darwin malah butuh orang karena semua orang datang ke Darwin dan nggak ada yang mau kerja pada saat itu. Jadi gue lakinya di situ sih. Oke. Terus lu masih ingat gak 30 hari pertama lu nyampe Australia itu ada momen lucu atau yang paling lu ingat gak? Yang paling gue inget itu apapun gue convert ke rupiah.
Oh, oke. Gue apapun itu gue convert ke rupiah. Dan itu pasti kayak langsung gimana? Anjir, ya Iya, gitu oke. kan kayak langsung tay aja satu dolarnya 10.000 kan. Iya, Ya, 10.000, sekarang 11.000 kok. 10.000 gue kayak anjing teh aja bisa 30 Iya, 30.000 30.000, segala macam. iya, betul. Sedangkan waktu di rumah ya paling berapa sih? Paling Iya. mahal 10.000 kan. Iya, Itu pun betul. udah kayaknya anjing 10.000 Iya, teh betul. gitu. Kayaknya semua orang Indonesia kayaknya gitu deh. Kayak gitu ya. selalu convert. Anjir, kopi $6, 60.000. Iya, anjing. Tapi Semua. kayaknya sekarang 60.000 juga sih di kopi di Jakarta. Yang branded iya sih, Kayaknya, ya, ya, tapi iya. masih ada yang 30.000 segala macam. Atau sesimpel kayak apa ya? Kemarin tuh gue bahas tentang kunyit. Heeh. Kunyit sekecil gitu doang aja kayak $5. Itu 50.000 kan di sekantong. Sekantong di Iya. pasar ya. Iya, iya, make sense, make sense. Ya pertama itu gak ada sih. Darwin menurut gua enaknya tuh karena cuacanya ya agak-agak mirip lah sama Indo. Cuman ya bedanya lebih panas aja kan. Iya. Panas banget. Culture gak ada karena rata-rata sini Asia ya. Oh iya, betul. Karena Dan- makanya mereka bilangnya to get to Asia karena di paling ujung ya. Paling Oke. ujung. Dan maksudnya kayak rata-rata di sini Asia dan gak ada yang culture bener-bener yang shock gitu loh. Ya paling ada 1-2 doang gitu. Iya, iya, iya. Oke. Terus kalau lo bisa jujur ke versi lo sebelum berangkat nih, hal apa? Kalau kan udah 6 tahun di sini. Hal apa yang lo pengen lurusin nih? Atau lo bisa siapin sebelum nyampe sini? Buat gue yang dulu Iya, ya kecil yes. ya. Nicholas dulu. Di kelas dulu, oke, dengerin. Dengerin ya. Jangan percaya sama orang. Jangan terlalu percaya sama orang. Bener-bener kayak percaya banget gitu. Jangan terlalu percaya sama orang. Sama General orang. nih. General. Karena gue pernah, ini cerita agak ini sih. Gue pernah, jadi ini temen gue. Temen ibarat kata, ya pertama kali gue sampai dan dia yang welcome banget. Dia yang ibarat kata, yuk kita kesini, yuk kita kesana gitu kan. Ya gue jadi percaya dong. Lo menaruh percayaan jadinya. Oh Oke. banget dong. Tapi bodohnya gue adalah, ini jangan ditiru ya guys. Waktu itu gue temenin dia ke kasino. Mhm. Dan dia ini tuh gila juga main judi. Pada saat itu dia lagi kalah dan butuh cash. Oh, oke. Dan gue pinjemin lah cash gue. Oke. Dan itu gue gak mau sebutin nominalnya, but itu nominalnya lumayan sih. Oke. Nah sampai sekarang Dari ya. situ lu belajar. Dari situ gue belajar. Jangan percaya banyak orang. Pelajaran tuh mahal ya. Lu harus bayar SEO gitu jadi lu tahu oh this is the point. Iya. Ya. Ya. Oke. Terus kita sempat ngobrol kan lu pernah kerja sebagai chef. Betul. Gue tahu chef itu kayak mungkin tier terberat di kerjaan hospitality menurut gue. Betul. Lu pernah kerja sebagai chef terus buat yang belum pernah ngerasain seperti apa tekanan kerja di dapur di Australia. Lu pernah nonton series The Bear gak sih? Kayak belum pernah gue. Jadi itu ada series di kalau nggak salah di Disney deh. Disney. Itu tuh tentang chef. Oke. Yang siapa sih yang main iklan celana dalam Calvin Klein? Banyak ya. Gue lupa ada tuh satu cowok tuh. Dia main Iya, dia main aktornya, karakternya. Lo kalau misalnya mau mau tahu kehidupan benar-benar chef itu kayak gimana dan gak di sugar coating dan gak di berat-berat, nggak di dilebih-lebihkan, lebih-lebihin iya, lah gitu. Tapi note ya, karena gue base-nya casual fine dining chef, jadi gue related sama dia. Oke. Betapa susahnya ya, pertama ya lu kalau tahu jam kita nggak ngotak, kayak bisa aja lu tiba-tiba dateng karena misalnya yang sakit atau misalnya pada saat itu karena gua in charge ya. Iya. Kalau misalnya ada yang luka, ada yang apa, gua harus dateng. Udah harus pasti tuh. Itu handphone itu harus pegang di tangan tangannya, Okay. nggak bisa lo ini. How that's hard, oke. Ini. Terus jam ya bener-bener ya lu nggak tahu lu mau kapan libur sih sebenarnya. Even though kalau lu libur, kalau bisa lu pegang HP. Karena kadang orang nggak tahu lu harus kerjanya kayak gimana. Even though lu pikir ini cuman makanan ya, apa sih susahnya? Iya.
lu cobain deh, nonton deh, lu baru ngerti kayak preparing segala macemnya. Berarti film itu tuh kayak karena dia nggak dilebih-lebihin semi dokumenter ya. Iya. Oke, jadi cukup berat lah ya. Cukup berat. Tapi untuk orang yang suka masak jangan jadi chef. Kalau orang yang suka masak itu justru jangan jadi chef. Lu bakal Kalau- benci jadi chef. Kan biasanya logikanya nih, kalau gue suka masak, goals dia pasti harus pengennya jadi chef dong. Mungkin. Gue sih mikirnya gitu ya misalnya. Ya, oke. Misalnya gue suka kopi, gue pengen jadi top barista karena gue pengen bikin kopi terbaik. Tapi kalau misalnya dia suka masak, dia jangan jadi chef karena Karena chef itu bukan masak. chef itu bukan masak. Chef itu poinnya itu bukan masak. Tapi Kalau ini gue ngomongin chef ya, bukan kayak celebrity chef Iya. atau ya kan chef banyak lah. ya, Chef itu lebih kayak lu manage kitchen. oh manajemen skill berarti. Lebih justru ke management skill dibandingkan lu tentang masak, tentang lu create food. Yes, lu memang create food tapi itu bukan top tier lu. Bukan job text lu lah, bukan ibarat kata nomor satu lu itu kitchen gimana caranya dia tuh jalan Biar lancar. operate dengan smoothly gitu ya. Betul. Wow, baru tahu gue. Betul. Kalau lu suka masak, lu jadi chef, lu gak suka masak lagi. Oh, enggak. Gue suka banget masak. Lu boleh nanya sama nyokap bokap Yeah. gue. Gue di rumah gue yang masak untuk keluarga. Iya. Cuman lu masak di keluarga sama masak untuk commercial, Iya. itu tuh beda jauh. Dan lu pas operate kitchen juga gila lagi gitu. Iya, oke. Jadi ya. Terus menurut lo kenapa dapur jadi satu tempat paling keras secara mental? Kira-kira. Menurut gua itu ya lu bagus sih, lu bawa mental sih. Kalau lu mental lu nggak kuat di Iya. kitchen, lu habis sih. Pasti sih, at least lu kayak anjir gue gimana nih, bingung juga kan? Ya karena lu kalau misalnya lu nggak ada experience, lu nggak tahu lu mau ngapain kan, lu pasti diteriakin orang gitu loh. Iya. Dan orang yang teriakin itu bukan karena dia benci lu, ngerti gak sih? Itu karena kayak timing. Iya, bro. timing ya. Kayak apapun itu semua itu ada waktunya. Iya. Lu nggak bisa kelewatan dikit Iya. atau kekurangan dikit. Lu kekurangan dikit makanan nggak mateng, kelebihan dikit gosong. Kan anjing kan. Jadi itu sih mental lu harus kuat sih di sana. Jadi lo harus perform segimana mungkin biar nih nggak kolaps ya sistemnya. Betul. Nah itu karena gue balik lagi, gue kerjanya di casual fine dining waktu itu, yang dimana itu semuanya itu kalau bisa perfect. Iya. Kalau bisa karena gue masih casual ya, Yeah. belum yang kayak bener-bener proper fine Iya, dining ya. iya. Karena kalau proper fine dining itu lebih gila lagi. Yeah. Itu kayak iris per iris itu harus sama Harus semua. sama precise ya. Nah itu juga pressure-nya kayak lu harus perfect lah di sana. Oke. Wow. Well itu karena juga pride sih bagi kita juga, kayak lu mempersembahkan makanan itu kayak bagus, indah, gitu sih. Kenapa mau perfect kayak gitu? Apakah mungkin juga karena si guestnya punya ekspektasi? Punya ekspektasi juga. Jadi kita harus penuhin tuh. Betul. Jadi pressure-nya tinggi banget. Betul. Terus lo sendiri pernah nggak ngerasa kayak pengen nyerah atau capek karena fisik atau mentally pas kerja di chef? Gue suka. Iya. Gue ada. Jadi waktu itu gue start kerja itu bukan dari chef langsung. Gue Oke. start kerja itu dari kitchen hand. Kitchen hand tuh apa sih? Kitchen hand itu jadi yang tukang cuci-cuci. Kitchen hand itu bisa banyak sih. Jadi itu bisa ada yang fokus benar-benar nyuci, ada yang kitchen hand untuk bantu preparing dikit. Yeah, Cuman yeah. maksudnya nggak berhubungan dengan knife atau apa. Kayak Okay. benar-benar bantu kayak nata-nata lah Okay. dari makanannya apanya. Itu dia juga bisa kayak gitu. Tapi waktu itu gue merangkup semua. Gue yang nyuci, gue yang bantu prep segala macam. Jadi lu supporting team. Supporting the Oke. team. Terus Itu tuh gue baru kitchen hand aja, gue kayak anjing ini berat banget ya. baru kitchen aja ya. Baru kitchen aja udah berat. Gokil. Lu bayangin aja potnya itu udah setengah badan gue sendiri gitu loh. Gue 170 Yeah. potnya udah berapa 90 cm kali. Gila ya. Oke. Karena oke. kita semuanya tuh masak sendiri. Kayak bener-bener kayak broth atau Hmm. misalnya ada sauce jus atau gravy, semuanya tuh buat sendiri. Yeah. Jadi potnya tuh gede-gede. Iya, banyak. Dan itu gue aja udah mau give up gitu loh. Tapi ya
karena pressure dari maksudnya diri sendiri sih, Iya. kayak ayo gue mau lebih baik, mau lebih baik. Iya. Jadinya sih naik terus sampai titik di mana gue sebenarnya kerja 5O mining. Lo sempet FIFO juga? Gue sempat 5O juga. Gue nggak sanggup di sana gara-gara itu gue gila sih. Gue masak untuk 400-500 orang sendiri. Jadi di FIFO lo tetap, meskipun di FIFO tapi lo tetap masak gitu? Masak Buat 400-500 orang orang sendirian? sendiri. Gila, itu stresnya gimana deh? Itu gila, makanya gue ada injured di sini kanan. Oh iya? Iya. Gara-gara pas Gara-gara itu gue overuse oh. tangan gue. Gue kan motong sayuran itu tuh bisa misal kentang 50 kilo, terus wortel 20 kilo, ya gitu-gitu. Oke. Jadi gue terlalu banyak pakai tangan kanan gue. Gue overload, terus gue kayak gak bisa lagi. Gue give up-nya di situ sih. Gue kayak nggak, ini terlalu gila sih untuk gue. Maksudnya gue nggak bisa melihat masa depan gue di sini gitu. Di sini tuh di Vivo. Abis itu dari situ lo pindah industri apa? Pindah industri. Oke. Langsung gue ke sekarang banking kan. Sekarang banking. Iya. Sama gue ke front office. Oh, berarti udah nggak di dapur lagi nih sekarang? Udah nggak di dapur. Oke, sih. Terus kalau misalnya pertanyaan terakhir bos soal dapur nih, kalau di dapur tuh hal apa yang lebih diuji? Skill, attitude, atau mental? Yang paling Nice. Wow, itu semua sih. semua. Karena chef adalah pride. Pride itu susah banget kalau lu bawa kemana-mana. Ngerti nggak? Kalau lu mau kalau itu kitchen lu, dan maksudnya itu kitchen lu ya, Iya. ya lu bisa banggain pride lu. Ya. Lu bisa bawa itu, ngerti gak sih, Iya. untuk meran kitchen itu. Cuma kalau lu mau pindah kerjaan, itu bakal susah banget. Berarti sama kayak apa ya? Idealisme dong. Iya kan? Kayaknya ya. Kayak misalnya pemusik nih, dia suka genre sendiri segala macem. Terus misalnya dia nyoba genre lain atau apa segala macam nggak cocok, dia jadi idealistis sendiri gitu. Mungkin Iya. sama ya. Iya, chef juga kayak gitu. Berarti chef juga ya kategorinya bisa dibilang art juga kan? Art. Karena di making something. Iya. Oh, Iya. Jadi balik lagi ke pertanyaan lo, tiga-tiganya itu penting. skill, attitude. Skill, attitude, sama mental itu penting. Karena kalau lu mau kerja sama head chef baru, walaupun lu misalnya kayak position lu dulu tinggi, Iya. kayak gue CDP, gue kok mau pindah ke kitchen yang lain, gue nggak bisa gue CDP dulu, ngerti nggak sih? Lu nggak bisa langsung tiba-tiba pakai title lo. Nggak bisa, lu bakal diinjek-injek sama orang. Berarti hierarkinya juga kuat ya. Bagus, jelek dan bagusnya di kitchen begitu. Gue bilang sih hierarki itu penting. Jadi lo tahu porsi kerja lo, dan lo tahu siapa yang lo mau report, atau kalau lo minta bantuan lo tahu kemana. Bagusnya di situ sih. Cuman ya jeleknya lo harus tunduk. Harus tunduk sama Harus ya tunduk. hierarki itu. Betul. Oke. Terus kalau lu kan berarti 6 tahun cukup jauh tuh sama keluarga kan? Karena semuanya di Indo ya. Indo. Terus kayak hidup jauh dari keluarga, kerja keras dengan pressure yang tinggi. Tuh apa yang paling bikin kadang-kadang mental lo kayak lemah atau drop? Gue lucky di sini, gue ketemu banyak orang Indo. Jadi gue ngerasa nggak terlalu drop banget. Kalau keluarga gue masih teleponan, gue masih ngechat setiap hari. Jadi gue nggak yang kayak gue kangen banget. Gue setahun sekali pulang juga kok. Jadi gue dekat juga kan? Dekat juga kan, tinggal berenang kok. Lu di base di Jakarta apa di Bali? Jakarta. Yeah. Cuman ya yang gue bilang sih, gue bener-bener beruntung di sini banyak banget orang Indo. Indo, ya. Jadi gue bisa kayak curhat atau apa juga masih nyambung. Jadi gue nggak terlalu gimana Curhat, sih. ngobrol, dan komunitas Indo cukup kuat ya di sini. Cukup kuat di sini Cukup sih. banyak. Oh, nice. Nah kayak kan kita ketemu di KJRI, KJRI kan. itu pertama kali gue dateng tuh. Terus ikut upacara kan? Iya dari Alice Gua Spring ya. Iya, Alice Spring gue gak tau siapa. Masih setelannya masih kayak cowboy gitu kan. Iya anjing, Kayak pakai topi. Kayak boots. Iya. Pakai boots. Apa lagi ya? Lu pakai jas juga gak sih? Enggak, Atau gue pakai blazer? yang kayak apa, pakai kain gitu lah. Oh iya. Kain yang gitulah. Keren Iya. saya tuh Iya. keren sih. Dari Alice Spring kan kayak
bocah kampung elit tengah kan spring langsung ke Darwin gitu. Terus lu punya tips atau cara sendiri gak buat jaga kewarasan selama tekanan di sini? Oh, gue tahu ini bakal kontroversi banget. Say it. Tapi gue tahu lo Indonesia, gue tahu kita punya budaya sopan santun segala macem. Cuman selalu kalau gue sih di sekolah ya, gue tuh dikasih tahu dimanapun lu berada, lu junjung langitnya. Apa sih pepatahnya itu gimana ya? Di mana tanah dipijak, Di langit. situ langit Nah, ya. gue pegang pahamnya itu. Jadi walaupun gue misalnya punya budaya, gue tuh salah satu contoh deh, gue tuh masih ada budaya kalau lu lewat depan orang itu kayak agak nunduk. Iya. Gue tahu itu budaya kita sopan santun, Iya. dan itu bagus. Gue nggak bilang itu jelek. Iya. Kalau bisa jangan di sini. Kalau bisa jangan di sini. Karena menurut gue itu bukan budaya mereka. Dan itu menurut gue lebih baik kita jangan nge-push budaya kita untuk diimplementasikan di sini. Karena itu jadinya gimana ya menurut gue ya. Kasihan ke merekanya juga, Iya, ngerti gak sih? karena dia juga nggak punya translation atas tindakan itu apa. Tindakan gitu. itu. Nah, jadi gitu nggak loh. ngerti juga gitu. Betul. Jadi menurut gue lo orang Indo open. Open your mind. Jangan kayak minum itu jelek, minum itu pasti orangnya ini deh, Iya. apa namanya, buruk. Iya. Jangan ya. Atau kayak misalnya sesimpel kayak di sini banyak banget nih, misalnya polisi atau tentara bahkan yang bertatu. Kan di Indonesia kayaknya nggak ada instansi pemerintah atau government Nggak yang boleh bertato, nggak boleh kayaknya. Iya. Di sini kan banyak kayak sini polisi ya. tatoan segala macam gitu. Itu mungkin perbedaannya gitu ya. Jadi open. Open your mind lah. Gue tahu ini bakal sounds like anjing lu so open minded banget gitu kan. Bukan maksud gue begitu, maksud gue belajar gitu loh. Kayak gue ngelakuin hal itu semua bukan nggak ada manfaatnya. Orang nggak ngerti. Orang malah jadi bingung sama gue gitu. Kenapa lu ngelakuin itu, ini negara, lu nggak usah ngelakuin itu gitu. Lu nggak bakal kenapa-napa kok. Lu nggak bakal dicambuk kok. Mereka bilang kayak gitu, gue bilang enggak. Oke. Gitu sih. Karena itu habit dari sana kita tahunya gitu. Oke. Terus kan di sini banyak nih yang mencoba liburan sambil kerja di Australia. Kita kenalnya working holiday visa holder. Itu banyak juga yang burnout gitu, dia kesini happy terus dia kerja dengan yang harusnya misalnya 40 jam full time tapi di 70-80 jam kerja gitu kan misalnya. Kayak terus kayak kenapa banyak orang WHV holder tuh burnout tuh biasanya karena Iya, gua nggak mau ngomongnya gimana ya. Gue tuh nggak mau bilang kayak mereka nggak boleh kerja banyak-banyak karena gua nggak tahu ekonomi mereka gimana sih. Ya namanya juga menurut gue ya kalau namanya visa working holiday visa, ya lu imbangin lah sama holiday lu. Menurut gue sih gitu. Teman-teman gue sih untungnya ya sekitaran gue tuh mereka masih tahu diri, kayak kerja ya semampunya mereka gitu loh. Kayak ada day off lah salah satu di minggu itu gitu kan. Jadi mereka bisa refresh. Iya, disarankan untuk refresh ya liburannya gitu ya. Liburan sih menurut gue. Kalau lu kerja gue tahu lu butuh uang. Cuma maksud gue masih banyak cara kok untuk, maksudnya lu nggak harus kerja terus untuk ngumpulin uang gitu kan. Manage uang lu dengan baik sih menurut gue oke sih. Iya benar. Sama mungkin yang mereka suka lupa tuh kesehatan juga kan penting tuh. Betul. Lu di sini kerja banyak-banyak, lu tahu kan bayar taxnya Tinggi gitu. Abis itu kalau misalnya lu sakit, misal tipes atau apa, lu keluar lagi biaya. Lu nggak ada insurance, mati lu. Lu 2.000 3.000 untuk masuk rumah sakit doang. Iya betul. Makanya Jadi balance ya yang sih ya, jangan kerja banyak-banyak guys. Di sini Australia mereka laid back. Iya, laid back, apalagi Darwin. Betul. Oh, Darwin lu. Iya, Darwin tuh jam 5 teng langsung ke pub, ke bir atau ke pantai gitu. Iya. Oke, good luck dah lu. Terus kalau misalnya buat yang lagi di fase berat nih, mungkin banyak ada orang yang stay di Australia pakai visa apapun ataupun di Indonesia yang lagi di fase berat, lu punya satu saran gak yang realistis dia harus ngapain? Realistis ya. Kalau yang di Australia menurut gua lu cari deh temen. Masa lu nggak bisa cari satu temen gitu loh. Dan maksudnya tuh kalau bisa cari temen yang seperjuangan. Maksudnya kayak sesama working holiday, sesama student. Karena kalau gue cerita masalah gue ke yang working holiday, mereka nggak ngerti. Oke. Karena kondisinya berbeda.
Waktu itu gue ada temen gue dari Jakarta juga, kita terbang bareng ke sini, study bareng, semua bareng. Jadi gue kayak ada temen curhat lah. Oh iya, jadi relate ya. Jadi relate. Oke. Lu kalau misalnya bukannya gue bermaksud untuk jangan milih-milih temen, ya bagus sih. Cuma maksudnya lu carilah yang bisa relate sama lu. Jadi bisa curhat lah. Iya. Tadi lu sempat bilang jangan milih-milih temen tapi bagus sih gitu. Bagus nah, sih. berarti gue pengen masuk ke yang pilih temen tuh bagus apa ada kekurangannya? Menurut gua nih ya, jangan judge gua. Iya. Menurut gua bagus. Kalau maksudnya lebih kayak lu berteman teman aja. Maksudnya kayak ya say hi segala Kenal macam. gitu ya. Kenal mah kenal aja gitu loh. Tapi untuk maksudnya yang masuk lebih dalam lagi, apalagi lu di luar negeri nih ya, lu nggak punya keluarga, lu nggak punya siapa-siapa. Untuk lu yang mau temen deket curhat itu lu harus pilih sih. Berarti teman dekat itu involve sama trust ya? Trust. Lu- Nah itu ya. yang gue bilang dari poin pertama lagi, lu jangan terlalu percaya sama orang banget, unless lu bener-bener kayak lu udah pilih-pilih dan lu udah tahu Iya, lu si tahu orangnya. value-nya, lu juga lu sama dia tuh bisa tukar value gitu Iya, kan intinya, betul, exchange betul. value gitu. Betul, Tapi kalau teman doang gak ada value-nya, itu mungkin yang kayak buat apa berteman gitu gak sih? Iya, maksudnya bukan buat apa berteman, lebih kayak buat apa lu bawa dia kehidupan lu yang sehari-hari, ngerti gak yang sih? terlalu dalam Yang gitu. terlalu Oke, dalam. I see, yeah. Karena lu butuh itu di Australia. Kalau lu nggak ada keluarga ya, lu nggak ada keluarga, lu nggak ada siapa-siapa ya, lu butuh temen yang bisa lu bawa sehari-hari kehidupan lu gitu loh. Yeah, makes sense. Gitu. Terus lu kan udah tinggal dan kerja di Darwin nih, 6 tahun. Kesan pertama lo tentang Darwin itu apa? Atau ketika lo pengen ke Darwin lo punya ekspektasi, terus ke sini apa ekspektasi? Apa ininya? Right. Gua waktu itu ekspektasi gua sama sih. Jadi gua udah research dulu tuh. Waktu itu gua nonton YouTube Darwin Australia. Iya. Itu ada satu video bapak-bapak Indo, gue lupa Oke. namanya siapa. Ada deh, lu search deh nanti. Konten tuh ya? Konten dia bener-bener Keren, konten. keren. Kontenin kayak city itu kayak gimana. Oke. Jadi gue kayak gue udah ada ekspektasi nih, ini kayak Oke. gini nih gitu kan. Dan background dari gue, bapak gue dari Lampung. Dari Lampung gue lupa di mananya. Jadi dia itu ada yang mirip banget kayak Darwin, kayak bener-bener desa kalau gue ngomong mah. Jadi gue kayak ya udah ini mah kayak di situ gitu loh, nggak seriweh Jakarta lah ibarat kata begitu. Tapi lu nggak punya bayangan kayak, Australia nih Darwin apakah kayak Sydney atau Melbourne gak ya? Gitu. Enggak. Gue cuma punya ekspektasi anjing ini orang semua di sini perfect, kayak kerjanya perfect. Ngerti gak sih? Lu Keluar waktu negeri. dulu kan kayak ya di luar negeri, kerja di luar negeri kan punya bayangan anjing harus perfect, Iya. apapun harus ini bagus gitu kan. Anjing Inggris gue nggak bagus juga lagi gitu kan. Oke. Jadi gue kayak gue expect di situ terlalu tinggi sih, terlalu tinggi beneran deh. Oke. Darwin nggak setinggi itu kok. Gak se-strict gitu ya. Karena yang tadi mungkin lu bilang di awal tuh karena banyak juga influence dari Asia gitu ya. Banyak kayak Bener. orang Indo, orang dari Filipina dan lain-lain sini. Ya. Di sini itu. Oke. Terus menurut lo kelebihan Darwin dari kota-kota lain tuh apa? Lu pernah tinggal di kota lain atau kunjung? Gue cuman visit Ya. visit gue ya cuma seminggu 2 minggu sih di sana. Cuma menurut gue yang bisa gue lihat adalah Darwin itu kota dimana lu mau kerja dan mau chill yang bener-bener seimbang, yang bener-bener menurut gue tuh seimbang banget deh. Lu burns out, lu bisa, kalau gue suka nature, kita bisa ke Litchfield, bisa ke National Park, which is itu yang bener-bener relaxing banget. Di kota-kota besar juga bisa, cuma menurut gue terlalu padat dan terlalu, lu tau lah ibaratnya kalau di Jakarta lu bosen, lu ke Dufan banyak banget orang kan, jadi lu juga. jadi nggak terlalu inilah. Sama lah di sini juga kayak gitu sih menurut gue. Dan lu earn money-nya juga lebih gede kan di sini dibandingkan kota-kota lain. Gitu. Make sense ya.
Itu didukung karena fasilitasnya atau ekosistem di sini juga begitu yang laid back, yang nggak terlalu rushing atau apa. Iya. Itu lebih culture kita yang laid back banget ya. sih. Jadi orang di sini nggak ada yang kayak ya yuk apa namanya kerja. Kalau di Sydney Melbourne yang gue liat gitu sih. Iya. Mereka aja jalan udah kayak cepet ya. banget. Kayak robot ya. Iya, gue kesana anjing ini jalan kenapa ada kebakaran? Iya. Oke. Terus sebagai pekerja hospitality, apakah Darwin memberi ruang hidup yang lebih seimbang? Nah itu yang gue juga denger sih dari orang-orang sih. Lu kalau di sini 1-2 job udah cukup untuk hospitality. Terus kalau lu di Melbourne di sini, anjing mereka bisa 3 job loh. Yeah. 3-4 job untuk hospitality. Gue kadang nggak tahu cara manage-nya lu gimana gitu loh. Ada teman gue satu sekarang di Melbourne namanya Bim. Dia sekarang ada 2 atau 3 kerjaan. 3 kerjaan di hospitality. Di hospitality. 1 retail. Oke. 1 retail, 2 hospitality. 1 di bar, satunya di kayak cafe, hotel gitu loh. Karena ya gitu biaya hidup tinggi. Dan lu biaya hidup lah kayak pergaulan segala macam itu juga tinggi. Di sini tuh kayak lebih santai sih, nggak ada yang kayak maksudnya kayak lu harus pergi malam segala macam gitu loh. Kalau di Melbourne kan kalau lu mau berbaur pergi malam keluar segala macam gitu kan baru bisa berbaur gitu. Di sini enggak sih. Iya, di sini mallnya cuma 1 kan. Iya. Itu juga enggak gede-gede banget ya. 2 lah. Satu lagi di Palmerston. Oh iya betul, di Palmerston. Tapi jauh banget. Itu jauh. Tadi gue mau ngomong apa? Oh iya. Kalau income wise dari kota besar sama sini emang ada bedanya ya? Beda. Oh di sini lebih besar. Beda. Kita standar income-nya aja beda. Di NT itu besar kedua atau ketiga gitu. Pertama itu kalau nggak salah Perth. Pertama. Oke. Perth paling tinggi. Tapi kita lebih tinggi daripada kota besar yang majority ya. Betul. Oh that's why kita di sini ya jarang keluar, jarang jajan, jarang entertain, jadi bisa saving ya. Gitu sih. Yeah. Bagusnya enaknya di NT lu bisa saving guys. Iya betul, bisa saving. Asalkan lu pintar ya, jangan Iya, lu keluar makan mulu itu juga. Makan setiap hari. Itu gila sih. Nasi padang $30 kan 300.000 tuh. Iya kan. Lu balik lagi kan. Masih di convert. Masih di convert. Terus kalau misalnya suatu hari lu harus memilih nih, gue tahu sih jawabannya. Lanjut di Australia atau balik ke Indonesia. Tapi coba deh lu jawab, terus faktor apa yang paling menentukan atas pilihan? Gue sering ditanya kayak gitu sih, especially sama keluarga gue. Ya. Kayak lu mau balik atau lu mau stay di sana sih? Soalnya gue sih puji Tuhan gue dua-duanya enak-enak aja. Gue balik gue ada usaha bokap yang gue ya sekali lagi gue bukan sombong, gue nggak perlu bener-bener dari bawah lagi. Gue cuma tinggal kembangin. Atau di sini yang gue udah ada stable job, udah segala macem. Tapi yang gue pikirin adalah gue udah berusaha loh di sini. Gue mulai kerja itu di sini. Kehidupan gue itu semua di sini. Jadi kayak gue bakal stay di sini. Unless gue memang dulunya gue udah kerja di Indo dan maksudnya gue ada karir, ada kenalan, koneksi segala macam. Mungkin gue mau balik. Cuman gue sekarang semuanya di sini, coy. Kayak bener-bener kehidupan gue di sini. I see, 6 tahun lama banget ya. Iya. Terus lu melihat Nicholas 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tuh akan kayak gimana? Punya prediksi? Plan atau apa? Kalau plan gue sih gue bener mau seriusin di banking gue sih. Di banking? Yes. Gue kenapa begitu? Karena supaya gue punya rumah dan punya dapur kayak di kitchen gue dulu. Gue tetap suka masak. Gue tetap suka kayak ngeliatin apa sih kreasi makan, terus gue try to remake again. Itu gue masih suka. Ya. Cuman ya itu kan cost money ya. Iya, berarti itu passion yang nantinya lu akan achieve juga. Tapi sekarang lu cari apa ya namanya? Leverage kayak untuk itu ya jadi chef jadi hobi lah. Jadi hobi. Betul. Iya, tapi tetap harus making money di tempat lain. Tempat lain. Terus lu punya di banking punya background banking? Nggak ada. Gak kan background gue bener-bener semua hospitality.
Then how's that possible? Lu Ya kerja kan? di banking. Nah itu makanya enaknya di Australia tuh begitu. Oh. Jadi lu itu Bisa kayak tiba-tiba pivot kemana dan iya bener. Pokoknya lu tuh harus bisa komunikasi sih. Maksudnya kayak relasi-relasi aja sih menurut gua. Dan maksudnya lu berani. Makanya itu yang gue bilang di sini tuh berani. Jangan, Indonesia tuh budaya Jangan malu-malu, sungkan-sungkan. sungkan-sungkan gitu. Iya, kita aja kalau meminta kan mikirnya 100 kali. Nggak usah. Kalau di sini Dua kali lah. Mintanya 2 kali, mikirnya 2 Mikirnya kali 2 kali, aja. habis Gak usah langsung 1000 action. berapa kali. Habis itu baru action. Gak usah yang kayak lu, aduh enak kayak, aduh ininya. Iya. Di sini jangan deh. Lu berani, lu bisa. Iya. Terus coba deh apa namanya? Ceritain proses shifting lo dari kitchen nih, chef ke banking. Itu kerangka berpikir lo tuh awalnya gimana sih? Itu sebenarnya agak sedih sih. Sumpah demi. Oke. Sumpah. Ini kayaknya lu gak tahu ceritanya. Gue deh. nggak tahu. Lu Gue nggak nggak tahu. Jadi waktu 2022 berarti 2022 ke 2023 itu tuh terakhir gua jadi chef. Jadi waktu itu tempat kerja lama gua yang Flying Fire itu Iya. dia nggak suportif sama gua. Hmm. Jadi waktu itu gua lagi apply ke PR dan itu require medical check up. Sedangkan medical check up-nya itu cuma ada di Darwin di Parap. Iya. Pada saat itu gue memang baru di notice itu bener-bener gue baru nyampe nih gue baru landed di tempat kerja gue. Itu gue langsung dapat email sama WA dari agent gue. Lu harus ya minggu depan ini ya, kalau nggak lu bisa lo ke cancel ini semua gitu kan. Lu nggak mau pulang kan? Gue langsung daktik tuh kan. Pasti lah. Dan itu dia tuh bener, dia tuh bukan nakut-nakutin gitu loh, karena untuk dapat medical ini tuh susah banget. Oke. Dan waktu itu gue lucky, gue bisa dapat. Terus gue langsung ke manajer gue bilang gue butuh pulang minggu depan please. Gue mau kok gue pulang hari ini, besok gue terbang lagi. As long as gue medical gue selesai, gue nggak perlu ambil 1 minggu off. Dia bilang nggak bisa, lu baru landed, pokoknya segala macam. Gue akhirnya gue memutuskan untuk resign pada saat itu. Langsung on that day gue resign. Dan gue ngeluarin duit gue sendiri untuk gue pulang ke sini. Which is itu $700 coy. Pesawat itu. Tinggal convert sendiri ya. Convert sendiri ya uang sekarang. Oke. Anjing, abis itu pulang. Gue medical check up. Gue langsung telepon semua orang yang gue tahu untuk minta kerjaan. Gue dikasih kerjaan di namanya Pulau Groote Island. Di Groote Island itu gue jadi yang in charge, kayak pub gitulah. Nah, gue udah tanda tangan kontrak segala macem. Gue dibohongin. Masih dibohongin. Gue dibohongin lagi tuh. Wow. Itu gue dibohongin lagi gara-gara mereka nggak mau terbangin gue di Januari. Dia maunya Desember. Tapi di kontrak udah tertulis jelas tanggal 7 Januari gue terbang. Itu tuh gue sampai bawa ke Fair Work segala macem. Cuma sama gue tanya teman lawyer gue, dia bilang katanya ini agak susah karena kalau pub itu dia banyak celahnya yang bilang ini bisa cancel. Salah satu kesalahan gue adalah, ini juga pelajaran buat teman-teman, kontrak itu ternyata dua belah pihak harus sama-sama sign. Kan kadang kontrak itu nih kontrak kerjaan kita doang kan. Ini lu mastiin dua-duanya desain ya. Kalau hospitality berarti 2 kopi ya, 2 rangkap. 2 rangkap. Satu kita yang sign, satu lagi dia yang sign. Pokoknya dua-duanya harus ada tanda tangan deh satu kontrak itu. Karena gue tanya lawyer gue juga dibilang kayak gitu. Katanya ini karena mereka juga gak sign. Jadi katanya invalid. Iya. Fair work gak bisa ngapa-ngapain. Nanti note ya fair work itu apa di sini. Iya. Fair work ntar gue kasih. Editor please. Editor please. Oke. Jadi gitu sih. Nah di situ gue yang kayak anjing. Yaudah deh gue cari yang lain deh. Gue mungkin saatnya untuk pindah gak chef lagi. Gue mungkin F&B segala macem. Tapi maksudnya gue tetap di hospitality. Di hospitality tapi gak di chefnya. Sekarang jadi cuman waiter. Di situ sih yang gue kayak oke deh. Mungkin sign dari Tuhan. Stop. Tapi sekarang masih di hospitality, kerja di mana kamu boleh tahu sekarang? Hilton. Di Hilton. Kalau mau ketemu Nicholas di Hilton. Darwin ya. Darwin ya.
Oke, terakhir nih buat orang Indonesia yang lagi mempertimbangkan datang ke sini dengan entah student entah WHV, itu satu kalimat jujur dari lo, tipsnya apa buat mereka? Satu kalimat buat orang yang mau datang ke Darwin, good luck. Good luck aja sih. Good luck. Iya. Apa yang harus dia misalnya kayak persiapkan atau yang tadi tuh kayak kita udah bahas skill mental yang pertama gitu. Kalau yang lu udah di Australia dan lu datang ke Darwin, you fine. Lu bakal fine aja sih menurut gua. Cuma kalau misalnya orang yang pertama kali dari misalnya dari Indo Dari gitu Indonesia ya, ke mau Australia. well, lu siapin mental, siapin duit of course. Iya. Lu jangan dengerin dari TikTok yang Iya. nggak jelas, yang Iya. lu 1 tahun 1 miliar. Iya. Bullshit anjing. Iya. Iya, satu tahun 1 miliar, taxnya berapa anjing? Teksnya berapa betul? Taxnya bisa 30% sendiri. Iya. Karena ada bracketnya gitu pendapatan. Betul. Iya. Jangan dengerin itu, siapin mental, siapin duit. Ekspektasi boleh tapi jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi ekspektasi. Okay. Alright, thank you Nicholas sudah berbagi cerita dengan jujur dan apa adanya. Semoga obrolan ini bisa jadi pengingat kalau hidup di luar negeri bukan cuma soal berani berangkat, tapi juga soal kuat bertahan. Kuat bertahan, betul. Itu gue suka banget kalimatnya sama demi. Itu lu gue tagline-nya nanti di mobil gue stiker. Iya. Terus kita sebenarnya di sini bukan pengen bikin teman-teman untuk menghindari kayak menghindari tekanan Yeah. atau kemajuan. Kita nggak pengen kalian gak usah kesini lah segala macam, tapi berharap ke teman-teman untuk lebih mindful sama tujuannya, tahu resikonya. Betul. Nah itu lu tujuan ke Darwin itu apa? Iya. Kalau lu gak bisa ekspektasi, kalau di kota besar lu adalah misalnya ekspektasi. Yeah. Misalnya kayak lu mau hidup lu lebih baik, which means sometimes kayak bisa pakai baju bagus, Yeah. branded segala Yeah. macam. Lu di Darwin nggak bisa coy, pakai baju branded segala macam. Gak bisa pakai coat yang double gitu. Wah, lu mendidih di sini. Meleleh nanti yang ada. Meleleh. Iya. Ya, itu sih benar Iya. sih tujuannya sih. Lu kalau tujuan lu mau hidup lu enak, gak terlalu stres, Iya. maksudnya kayak kerjaan segala macam, Darwin sih Iya. tempatnya Iya. menurut gua. Yes. Sama kalau lu mau PR. Ya. PR lebih cepat. Oh anyway, kita doain semoga proses untuk PR-nya Nicholas lancar. Tinggal granted sih. Tinggal granted. Tinggal Berarti granted nih. mungkin habis podcast ini langsung granted. Amin ya Allah, amin. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Thank you so much. Salaman kita. Penjabat kita ya.